Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raffi Chardi Agustin dengan NIM 2062120 dan rekan saya Khairunisa dengan NIM 2062128 dan Nolina Heriska Putri dengan NIM 2062159. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis pada Gria Snack Bendungan. Sebelum menjelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari Gria Snack Bendungan. Snack Bendungan merupakan usaha yang menyajikan cemilan olahan hasil rumahan yang berada di Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, yang sudah berdiri sejak pada tahun 2020. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain pastel mini dengan isian abon dengan varian rasa pedas dan manis, stik dengan varian rasa pedas dan bawang, dan kacang telur. Usaha ini sudah memiliki nomor induk berusaha dan sertifikat halal. Ya, Snack Bendungan ini menerapkan target pasar untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama, produk yang dihasilkan antara lain pastel mini isian abon dengan varian rasa pedas dan manis, stik dengan varian rasa bawang dan pedas, dan juga kacang telur. Untuk harga, 1 kilo pastel mini berharga 50.000, 1 kilo stik berharga 50.000, dan 1 kilo kacang telur berharga 48.000. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, di sini yang pertama ada kekuatan. Produk-produk yang dijual oleh Gria Snack Bendungan ini mempunyai cita rasa yang enak dan unik, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat, memiliki produk dengan varian rasa yakni pastel mini rasa pedas manis, stik rasa bawang dan pedas dengan harga yang terjangkau. Lalu ada kelemahan. Usaha ini memiliki kelemahan antara lain itu penjualan yang tidak menentu. Karena apa? Tingkat penjualan yang tinggi terjadi pada bulan Ramadan. Kualitas produk yang dihasilkan terkadang kurang sempurna dan masih susahnya masuk ke retail-retail modern dikarenakan pemilik tidak mengetahui cara untuk memasuki produknya ke retail yang modern. Lalu ada peluang. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya dan produknya dijual di harga yang terjangkau karena masyarakat ini menyukai cemilan yang enak dan harganya juga terjangkau. Lalu ancamannya lalu ada ancaman yang dihadapi Gria Snack Bendungan ini umumnya terjadi pada tingkat fluktuasi dari bahan baku yang bisa berubah-ubah karena hal tersebut mempengaruhi laba yang akan diperoleh nantinya. Dan juga jika akan melakukan pengiriman produk pada jarak jauh, biaya pengiriman atau biaya ekspedisi yang mahal menjadi ancaman bagi usaha ini. Lalu saya akan menjelaskan aspek teknik operasional usaha. Keseluruhan operasional dilakukan di rumah pemilik, yaitu Desa Bendungan, Kecamatan Kudu sekitar 5 menit hingga 10 menit dari Pasar Tapen. Proses produksi masih bersifat intermittent production atau proses produksi terputus-putus sesuai jumlah stok barang yang tersedia, kecuali pada waktu bulan Ramadan. Proses produksi melakukan terus-menerus karena jumlah penjualan yang meningkat. Lalu ada aspek manajemen dan organisasi usaha. Kepemilikan bisnis ini itu tunggal dan dikelola langsung oleh pemilik bisnis yaitu Bapak Sisdianto. Dengan dibantu oleh beberapa karyawannya, dalam perencanaan untuk tugas dan tanggung jawab karyawan sudah ada dan dibagi. Untuk pelaksanaan kerja, pemilik menuturkan sudah ada SOP, akan tetapi SOP tersebut masih dalam bentuk pengawasan oleh pemilik. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik berupa pengawasan langsung karena pemilik ikut membantu dalam operasional kerja ini. Selanjutnya yaitu aspek keuangan usaha bisa dilihat dari penjualannya dan bahan mentah yang didapatkan, lalu keuntungan yang didapatkan juga. Selanjutnya yaitu aspek keuangan usaha. Bisa dilihat dari analisis penjualannya di setiap produk, kita mempunyai berapa besar bahan mentahnya, lalu bahan jadinya, dan keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi ini, hal yang dilihat adalah bagaimana kontribusi dari suatu usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya Gria Snack Bendungan, diharapkan bisa membantu masyarakat dalam membuka kesempatan kerja sehingga sebagian besar karyawannya merupakan warga asli desa Bendungan. Tentunya hal tersebut membantu untuk meningkatkan perekonomian di daerah Bendungan. Gria Snack Bendungan ini juga turut serta dalam beberapa event atau kegiatan yang berkaitan dengan promosi produk. Pada setiap event atau kegiatan di sekitar tempat usaha akan diberikan sumbangan berupa produknya maupun berupa uang kepada masyarakat di sekitar lingkungannya dan juga kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini dilakukan agar usaha ini selalu maju serta diingat oleh masyarakat.
Selanjutnya yaitu analisis lingkungan operasional. Yang pertama pesaing. Meskipun snack yang diproduksi oleh Gria Snack Bendungan ini merupakan produk pertama yang ada di desa Bendungan, tidak dapat dipungkiri adanya pesaing yang dalam industri pembuatannya sama, tapi dari daerah lain. Di Jombang sendiri ada banyak sekali industri kecil maupun menengah yang memfokuskan usahanya dalam pembuatan berbagai macam olahan makanan ringan, seperti Gria Snack Bendungan ini. Yang kedua yaitu pelanggan. Dari data yang diperoleh, pelanggan banyak dari para pegawai pabrik dan pekerja kantoran, karena para pekerja tersebut membutuhkan cemilan pada saat bekerja. Terkadang snack Gria Snack Bendungan juga digunakan untuk jajanan di acara hajatan. Pada bulan Ramadan, pelanggan meningkat karena banyak orang mencari cemilan untuk jajanan hari raya. Pelanggan dari Gria Snack Bendungan sendiri sudah tersebar di berbagai daerah di Jombang, Mojokerto, Krian, dan Surabaya. Selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok dari bahan baku yang digunakan untuk produksi snack bendungan ini, seperti tepung, minyak, telur, dan lain-lain, didapatkan dari mitra yang sudah berlangganan atau supplier yang sudah sering berlangganan dengan kami, di mana untuk bahan baku Gria Snack Bendungan ini berupaya untuk mendapatkan harga yang murah dari yang lainnya, dari toko lain. Meskipun tingkat fluktuasi bahan baku yang tidak menentu, kriteria pemasok yang dipilih yaitu dapat diandalkan dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kreditur. Gria Snack Bendungan tidak mengambil pinjaman modal dimanapun karena modal yang dimiliki murni dari harta owner sendiri. Yang kelima yaitu pegawai. Dengan lokasi usaha yang berada di pemukiman penduduk, maka sebagian besar pegawai dari Gria Snack Bendungan adalah masyarakat di sekitar tempat usaha. Jumlah pegawainya di hari-hari biasa 5 orang, akan tetapi di bulan Ramadan bisa mencapai atau bisa bertambah hingga 20 orang sesuai dengan jumlah permintaan produknya. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan industri. Yang pertama, daya tawar pembeli. Gria Snack Bendungan ini berusaha untuk selalu menjaga kualitas produknya dan menjaga fluktuasi harga dan mengutamakan para pelanggan tetap tidak lari ke penjual yang lain. Yang kedua yaitu kekuatan pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok tentunya akan sangat berpengaruh pada harga jual produk nantinya. Sehingga penting bagi Gria Snack Bendungan ini untuk mengelola barang-barang dari pemasoknya. Selama ini, Gria Snack Bendungan ini tidak hanya bergantung pada satu pemasok, melainkan beberapa pemasok yang lain. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti. Melihat ada banyak sekali industri kecil maupun menengah yang memfokuskan usahanya di bidang pengelolaan makanan ringan ini di Jombang merupakan tantangan besar bagi Gria Snack Bendungan untuk bisa bersaing. Selanjutnya yaitu analisa lingkungan jauh. Yang pertama politik. Sejauh ini masalah yang timbul akibat politik sendiri dalam Gria Snack Bendungan ini hanyalah naiknya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk, sehingga membuat owner harus menaikkan harga produk dari harga sebelumnya. Namun tidak asal menaikkan, melainkan dengan penuh pertimbangan sehingga konsumen tetap memilih dan menikmati makanan sehat tanpa khawatir dengan lonjakan harga yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk-produk Gria Snack Bendungan ini masih sangat sederhana, sehingga para pegawainya masih bisa menggunakan dengan mudah dan tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Tentunya banyak. Kemudian dalam memasarkan produknya, Gria Snack Bendungan ini menggunakan teknologi smartphone untuk memasarkan produk-produknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek-aspek studi kelayakan bisnis Gria Snack Bendungan, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan aspek hukum, Gria Snack Bendungan sudah layak karena usaha ini sudah memiliki surat berharga dan usahanya seperti NIB dan sertifikat halal. Yang kedua, berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, Gria Snack Bendungan ini sudah layak dan baik serta menerapkan bauran pemasaran yang ketat. Yang ketiga, berdasarkan aspek teknis atau Gria Snack Bendungan ini sudah layak karena sudah menerapkan tata letak pada saat proses produksi dan juga menggunakan alat teknologi yang masih sederhana sehingga mempermudah para karyawan dan konsumen untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, yaitu berdasarkan aspek manajemen organisasi, Gria Snack Bendungan ini sudah layak karena untuk perencanaan pelaksanaannya serta pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Yang kelima, yaitu berdasarkan aspek keuangan, Gria Snack Bendungan ini sudah layak dan setiap produksinya sudah memperoleh keuntungan yang didapatkan sesuai target. Yang keenam, berdasarkan aspek ekonomi dan sosial, Gria Snack Bendungan ini
dikatakan sudah layak karena sudah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Yang ketujuh, berdasarkan aspek lingkungan hidup, Gria Snack Bedungan ini sudah layak karena pemilik sudah memperhatikan lingkungannya. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan usaha. Yang pertama, diversifikasi produk, menambahkan varian produk snack baru seperti keripik dengan rasa dan bahan yang inovatif atau snack lainnya untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan mini produk. Pengembangan mini produk dengan menambahkan variasi rasa dan kemasan atau paket bundling untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di acara-acara tertentu. Yang ketiga, ekspansi saluran distribusi. Mengelola saluran distribusi melalui e-commerce, kerjasama dengan retailer besar atau membuka toko retail sendiri untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang keempat yaitu pemasaran dan branding. Melakukan upaya branding dan pemasaran yang lebih agresif melalui media sosial, iklan, promosi, atau kemitraan dengan influencer dan meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik produk. Yang kelima, inovasi produk, mengadopsi inovasi dalam proses produksi, formulasi bahan, atau teknologi kemasan untuk meningkatkan kualitasnya, keawatan produknya, dan daya saing pasar. Yang keenam yaitu ekspansi geografis, memperluas penetrasi pasar di daerah atau di negara lain. Mungkin baik melalui distribusi tradisional maupun online untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan diversifikasi risiko. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kemasan ramah lingkungan, menyediakan kemasan yang ramah lingkungan misalnya dengan bahan daur ulang dan biodegradable untuk menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedelapan, mengembangkan saluran pasar, menjalin kemitraan dengan kafe, restoran, outlet, makanan, dan untuk menjual snack sebagai bahan dari menu penjualan lintas. Yang kesembilan, inovasi retail, membuka gerai khusus atau di pusat perbelanjaan, acara, atau festival untuk memperkenalkan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen. Yang ke-10 yaitu program loyalitas dan promosi. Mengembangkan program loyalitas atau penawaran khusus untuk pelanggan setia serta mengadakan promosi atau event khusus untuk meningkatkan awareness dan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.